Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Ustadz yang kami hormati, jamaah rahimakumullah yang berbahagia yang saya hormati. Terlebih dahulu saya mohon maaf, ada yang perlu saya tanyakan sama Al Ustadz. Dengan siapa ini Bapak? Saya dikenalkan namanya. Saya kenalkan nama saya Rusmianto, warga MTA Binaan Morainim, Sumatera Selatan. Yang perlu kami tanyakan, dalam perjalanan kami dari Sumatera ke Jawa itu menempuh waktu kurang lebih sekarang 1 hari 1 malam. Kalau dulu sampai 3 hari 3 malam. Nah, di dalam perjalanan itu bis kadang-kadang tidak berhenti di saat sholat. Kami sholat dengan tayamum, yaitu kami qashar antara duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Nah, yang perlu kami tanyakan, saat bis berhenti, itu misalnya waktu duhur dengan asar, itu masih ada waktu sholat asar. Apakah saya akan mengulang sholat qashar tadi? Karena waktunya masih. Nah, kalau saya mengulang, bagaimana kedudukan sholat saya yang qashar antara duhur dengan asar tadi? Demikian yang bisa saya tanyakan kepada Al Ustadz. Kami mohon penjelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu mengulang Bapak ya, tidak perlu mengulang. Bapak sudah sholat di atas bis dengan tayamum ya, karena musafir ya. Kemudian dengan jamak qashar. Delalah bisnya kok berhenti. Ketika berhenti masih ada waktu untuk sholat asar. Apakah harus mengulang sholatnya karena masih ada waktu sholat asar? Tidak perlu, karena sholat asar sudah ditunaikan dengan jamak qashar tadi. Dan itu boleh menjamak mengqashar sholat, itu boleh. Coba Quran surat An-Nisa ya, An-Nisa 100 berapa itu? La junaha idza darabtum fil ardi an taqsuru minas sholati. An-Nisa 101 atau berapa itu? 101 ya. Surat An-Nisa nomor surat 4 ya, 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya toh, ada notnya tidak itu? Menurut pendapat jumhur, arti qashar di sini ialah sembahyang yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Mengqashar di sini ada kalanya dengan mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2, yaitu di waktu bepergian dalam keadaan aman, dan ada kalanya dengan meringankan rukun-rukun dari yang 2 rakaat itu, yaitu di waktu dalam perjalanan dalam keadaan khauf, dan ada kalanya lagi meringankan rukun-rukun yang 4 dalam keadaan khauf di waktu hadar. Ya. Jadi Bapak, kalau menurut Allah ini rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah untuk hambanya yang beriman, diperbolehkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk mengqashar solat, menjamak dan mengqashar solat saat dalam keadaan musafir, dalam keadaan bepergian. Meskipun nanti ternyata pas bis berhenti itu, atau pas kita sampai tempat tujuan, sampai rumah,
masih ada waktu sholat tersebut. Misal kita sudah jamak qashar di tempat kita safar, sholat duhur asar, kemudian kita pulang sampai rumah, waktu sholat asar masih ada, masih cukup panjang, masih 1 jam misalkan. Apakah di rumah kita harus mengulang sholat asar? Tidak. Kenapa kok tidak mengulang? Karena sholat asarnya sudah kita lakukan saat kita di tempat safar. Meski sudah sampai daerah iqomah, tempat tinggal kita, tempat kita bermukim, waktu sholat masih ada, waktu sholat asar, tapi sholat asar sudah kita tunaikan. Dan Allah mengatakan tidak mengapa, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar salatmu. Maka tidak perlu untuk mengulang salat yang sudah dijamak ataupun diqashar ataupun sudah dijamak qashar. Ya, ada lagi.